Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aceng Maulana Ibrahim. NIM saya 28921502575. Saya mahasiswa Pancasakti Bekasi University dari Prodi Manajemen Regular Plus. Mata kuliah PPKN. Dosen pengampunya Dr. Andes Bapak Warman Matsel MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan instruksional umum MKPPKN. Poin pertama, terbentuk sikap dan cara berpikir komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk membela keutuhan dan tegaknya negara atau NKRI serta keutuhan bangsa. Poin ketiga, menumbuhkan wawasan warga negara dalam persahabatan, perdamaian dunia, kesadaran bela negara, sikap dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa. Poin keempat, MK pengembangan kepribadian meliputi agama, Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Poin kelima, di beberapa negara di dunia melaksanakan MK General Education atau Humanities ini melalui dunia pendidikan seperti Amerika Serikat mempunyai History, Humanity, and Philosophy. Jepang mempunyai Japanese History, Ethics, Philosophy, and Science Religion. Filipina mempunyai Family Planning, Taxation, and Land Reform. The Filipina New Constitution, Study of Human Rights. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai jati diri landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Poin A, Pancasila ditinjau dari landasan historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang sejak kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Perpanjangannya adalah Kudangga, Asyawarman, Mulawarman, Purnawarman, Pawarman. Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah Indonesia. Selama ratusan tahun bangsa Indonesia berjuang menemukan jati dirinya yang digunakan sebagai filosofi hidup dan bangsa yang dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila dan tiada lain sebagai nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada masa sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, dilakukan upaya menyusun rancangan Undang-Undang Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Digunakan pertama kali istilah Pancasila oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin. Istilah Pancasila digunakan untuk memberikan nama pada 5 prinsip dasar kenegaraan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Yamin pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Proklamasi Republik Indonesia. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan dan mensahkan Undang-Undang
1945 yang dikenal dengan Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 tercantum 5 dasar negara yang kini dikenal dengan sebutan Pancasila. Meskipun istilah Pancasila sendiri tidak tercantum di dalam UUD 45 tersebut. Bagian B. Pancasila sebagai landasan kultural sosiologis. Pancasila dalam hal ini berkaitan erat dengan budaya kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bagi bangsa Indonesia. Selain itu, sikap mental, tingkah laku ataupun amal perbuatan setiap bangsa Indonesia harus mencerminkan dari sila-sila Pancasila. Karena nilai-nilai budaya Pancasila ada dan tumbuh sebagai budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Secara kronologis, Pancasila sebagai filsafat negara tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjuangan Indonesia yang cukup panjang. Lahirnya falsafah Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa yang telah dimulai sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Mataram, yang mengalami masa pasang surut dan terpecah dengan masuknya bangsa Barat. Masa Orde Lama, terjadinya penyimpangan sebagai berikut. Poin pertama, pengangkatan presiden seumur hidup. Poin kedua, menyamakan kedudukan Pancasila dengan ajaran-ajaran Nasakom atau yang mengajarkan bersatunya golongan nasionalis agama ekonomi. Kedudukan MPRS dan DPR GR sejajar dengan kedudukan menteri. Dengan DMK, MPRI berada di bawah presiden. Selanjutnya masa Orde Baru. Lahirnya Super Semar atau Surat Pemerintah 11 Maret. Tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjalin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia. Masa reformasi. Kasus-kasus tragedi Ambon, Poso, Sampit, Kalimantan Barat, perpecahan di Aceh dan Irian Barat atau Papua. Selanjutnya, negara dan bangsa. Pengertian negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Yang pertama, unsur konstitutif. Unsur dasar negara yang bersifat konstitutif meliputi wilayah udara, darat, laut, dan perasaan rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsur negara yang bersifat deklaratif meliputi unsur dasar konstitutif dan adanya tujuan negara serta pengakuan dari negara lain secara de jure dan de facto. Tujuan negara. Teori yang berdasarkan kekuasaan atau Mechtaat. Tujuan negara adalah untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan.
Teori yang mengutamakan kemakmuran negara atau etatisme. Teori yang mengutamakan kemakmuran orang perorangan atau individu. Negara melalui undang-undang menjamin kebebasan untuk mencapai kemakmuran individu atau liberty liberal. Teori tujuan negara yang mengutamakan kemakmuran rakyat dicapai secara adil atau tipe negara hukum atau material social service state. Selanjutnya, bentuk negara. Poin pertama, negara kesatuan atau unitary state atau unitary state menghendaki satu negara yang bersatu atas dasar kesatuan. Poin kedua, negara serikat atau federation merupakan bentuk negara yang terdiri dari negara-negara bagian. Tiap-tiap negara bagian mempunyai hak untuk membentuk, menyusun undang-undang dasar sendiri serta mengatur urusan rumah tangga pemerintahan secara bebas. Sekian dari presentasi saya yang saya rangkum dari pertemuan pertama sampai akhir. Kurang lebih dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.